Konnichiwa, watashi o namae wa Yuri desu. Nah, aku di sini mau ngejelasin tentang pekerjaan paruh waktu yang dilakukan oleh siswa di Jepang, kebiasaan-kebiasaan pernikahan di Jepang, lalu siswa-siswa berprestasi di Jepang, serta bahasa Jepang yang mendunia. Penasaran kan? Simak terus yuk videonya. Yang pertama, pekerjaan paruh waktu yang dilakukan oleh siswa SMA di Jepang. Di sini aku mau menceritakan siswa-siswa SMA di Jepang yang melakukan pekerjaan paruh waktu. Simak ya. Yang pertama, siapakah dia? Apa pekerjaannya? Nah, dia itu bernama Watanabe Masashi. Watanabe Masashi-san berumur 18 tahun, kelas 3 SMA, bekerja paruh waktu di sebuah pom bensin. Dia sangat menyukai kendaraan bermotor, jadi agar selalu bisa melihat bermacam-macam kendaraan, maka dia bekerja di pom bensin. Lalu, apa saja yang dilakukan dalam pekerjaannya? Nah, selain mengisi kendaraan bermotor, ia juga mencuci kendaraan. Lalu, digunakan untuk apa sih uang hasil bekerjanya? Nah, uang hasil bekerjanya itu ditabung untuk membeli sepeda motor atau membeli pakaian. Selain Watanabe Masashi-san, siapa lagi sih yang melakukan pekerjaan paruh waktu? Nah, ada lagi nih teman-teman, namanya Sodayama Maiko. Umurnya 18 tahun, kelas 3 SMA, bekerja paruh waktu di toko kue. Apa saja sih yang dilakukan dalam pekerjaannya? Nah, di toko kue, ia bekerja sebagai pramuniaga. Selain itu, menyajikan pesanan kue dan minuman pada pengunjung toko kue. Kue-kue agar terlihat enak dan menarik dibungkus dengan pembungkus dan ornamen yang menarik pula. Uang hasil bekerjanya digunakan untuk apa sih? Nah, uang hasil bekerjanya ia gunakan untuk mengganti uang pinjaman dari ibunya yang dipakai membeli alat musik tiup. Nah, yang ketiga ada Yoshida Hirotaka. Ia berumur 18 tahun, kelas 3 SMA, bekerja paruh waktu di tempat bermain ski salju karena dekat dengan tempat tinggalnya. Lalu apa aja yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu dia bertugas memberi bimbingan keamanan pada pengunjung yang menggunakan lift atau kursi gantung karena bekerjanya mengutamakan keselamatan pengunjung. Yoshida Hirotaka-san ini mengatakan bahwa terjun ke lapangan pekerjaan bisa mempelajari banyak hal. Nah, setelah mendengar cerita-cerita tersebut, tertarik nggak sih teman-teman untuk melakukan pekerjaan paruh waktu? Materi kedua, upacara pernikahan di Jepang. Kali ini aku mau ngejelasin tentang bagaimana pelaksanaan dan kebiasaan-kebiasaan saat melangsungkan upacara pernikahan di Jepang. Simak terus ya. Jepang sebagai negara modern ternyata masih setia menjalankan adat istiadat dan budaya mereka dalam melaksanakan upacara dan resepsi pernikahan. Ada berbagai upacara pernikahan, yaitu upacara pernikahan di gereja, upacara pernikahan di kuil Buddha, dan upacara pernikahan di kuil Shinto. Musim semi dan musim gugur merupakan musim yang paling disukai saat yang tepat untuk melakukan pernikahan. Lalu apa saja sih kebiasaan-kebiasaan dalam upacara pernikahan di Jepang? Yang pertama, apa yang dilakukan pengantin wanita? Pengantin wanita meminum sake atau arak sebagai salah satu ritual upacara pernikahan jinja atau kuil Shinto. Pada upacara pernikahan yang berlangsung di kuil Shinto, kedua pengantin mengenakan busana pengantin kimono berwarna putih dan suno kakushi atau penutup kepala untuk pengantin wanita. Sedangkan pengantin pria mengenakan kimono berwarna gelap. Upacara ritual ini disaksikan dan dihadiri oleh keluarga besar mereka saja dan upacara ini dipimpin oleh seorang pendeta Shinto. Ikatan resmi pernikahan ditandai dengan acara meminum sake
sebanyak 3 kali secara bergantian antara shinro atau pengantin wanita dan shinku atau pengantin pria, lalu diikuti oleh seluruh keluarga yang hadir. Adapun makna dari upacara pernikahan di Jinja ini adalah mempersatukan dua keluarga besar dalam satu ikatan pernikahan yang resmi dan sah. Lalu, apalagi sih kebiasaan-kebiasaan upacara pernikahan yang ada di Jepang? Hiroen, resepsi perkawinan, dimulai dengan sambutan yang berisi memperkenalkan pasangan pengantin dan latar belakang keluarga mereka oleh atasan atau seseorang yang dihormati. Hotel ataupun gedung pertemuan merupakan tempat yang lazim untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Nah, ini adalah acara memotong kue pengantin. Kue pengantin biasanya besar, tinggi, dan bertingkat. Selain acara potong kue, tamu akan disuguhi dengan berbagai macam hidangan dan minuman lezat, seperti sake, wine, dan lain-lain. Pengantin wanita biasanya berganti busana pengantin hingga 2 atau 3 kali. Salah satunya adalah busana pengantin ala barat, di mana pengantin pria mengenakan busana jas lengkap. Lalu apalagi sih yang dilakukan oleh pengantin wanita? Pada resepsi ini, pengantin wanita akan membacakan Oreno Tegami, surat ucapan terima kasih yang merupakan ungkapan terima kasih dan permohonan maaf kepada kedua orang tua pengantin wanita atas jasa-jasa orang tua yang telah membesarkan, mendidik, dan menjaga dia selama ini, dan memohon doa restu dalam menempuh hidup baru bersama pasangannya. Lalu ada Hikidemono, bingkisan atau cenderamata, yang biasanya diberikan kepada tamu sebagai ungkapan terima kasih kepada kedua pengantin dan kedua orang tua mereka atas kehadiran para tamu. Hikidemono dapat berupa makanan ataupun peralatan rumah tangga seperti gelas anggur, piring kue, dan lain-lain yang dikemas dalam suatu tas. Sebagai hadiah untuk pengantin, tamu memberikan hadiah berupa uang yang besarnya sekitar 20.000 sampai 30.000 yen. Besarnya hadiah uang ini tergantung dari kedekatan pertemanan atau posisi atau jabatan tamu yang diundang. Setelah menyimak bagaimana kebiasaan-kebiasaan upacara pernikahan di Jepang tadi, menurut teman-teman apa sih kesamaan antara upacara pernikahan yang ada di Indonesia dengan di Jepang? Yang ketiga, siswa berprestasi di Jepang. Tamura Takayasa adalah siswa kelas 3 SMA. Tamura-san sangat menyukai baseball. Ia melalui masa SMA-nya dengan menekuni baseball. Menurutnya, setiap hari setelah pulang sekolah, ia berlatih baseball kurang lebih 5 jam loh teman-teman. Tamura-san mulai berlatih baseball sejak di bangku sekolah dasar. Ia merasa sejak itu dunianya berubah. Menurutnya, sebelum memulai baseball, ia adalah seorang yang tidak menyukai tantangan karena ia merupakan orang yang penakut. Tetapi setelah ia memulai latihan baseball, setiap hari ia menjadi gembira karena banyak berteman dengan teman-teman yang aktif. Tamura-san sebelumnya adalah seorang kapten baseball. Ia mengeluarkan suara yang keras sehingga membangkitkan gairah teman-temannya untuk berlatih. Yang keempat, bahasa Jepang yang mendunia. Seperti yang teman-teman tahu, bahasa Jepang saat ini sudah mulai mendunia. Nah, salah satunya di Brazil. Di Brazil, negara yang berada tepat di balik Asia, banyak terdapat pembelajar bahasa Jepang. Di sebuah sekolah bahasa Jepang yang terletak di São Paulo, Brazil, banyak murid-murid SD hingga SMA yang sedang belajar bahasa Jepang. Di sana, diajarkan juga origami, komik, sorobang, atau metode menghitung dengan menggunakan sempoa, dan berbagai kebudayaan Jepang lainnya. Ada juga pembelajaran bahasa Jepang dengan bernyanyi loh teman-teman. Lagunya diciptakan oleh gurunya sendiri. Sepertinya pembelajaran dengan bernyanyi menghidupkan suasana dan membangkitkan motivasi belajar siswa.
Nah, dari keempat materi tadi, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya, serta dapat menginspirasi juga meningkatkan semangat belajar bahasa Jepang. Nah, sekian informasi dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf bila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu.